Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai konsep komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah kegiatan pertukaran informasi atau pesan antar pihak yang disebut dengan pemberi informasi atau komunikator dengan penerima informasi atau komunikan, menggunakan informasi atau pesan yang dikeluarkan secara verbal maupun nonverbal di dalam lingkungan atau ruang lingkup organisasi. Capaian efektif. Untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif di dalam organisasi, maka kegiatan berkomunikasi terlebih dahulu harus dikonsep dan terkonsep dengan baik sebelum proses komunikasi dalam organisasi dilakukan. Tujuan dari konsep komunikasi dalam organisasi adalah agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang disepakati bersama. Namun, karena pengkonsepan komunikasi dalam organisasi berbeda dengan komunikasi pada umumnya, seperti komunikasi yang bersifat komunikasi antar pribadi bahkan komunikasi bisnis sekalipun. Selain itu, karena komunikasi dalam organisasi memiliki beberapa unsur yang ikut mempengaruhi komunikasi tersebut dengan baik atau tidak. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahapnya. Yang pertama, komponen komunikasi. Komponen tersebut adalah komunikasi atau pemberi pesan, komunikan, atau penerima pesan, informasi atau pesan, media, atau saluran berkomunikasi. Yang kedua, karakteristik organisasi. Terbuka. Karakter organisasi haruslah terbuka kepada siapapun, menerima siapapun, dan seluruh informasinya dapat diketahui oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, klasifikasi komunikasi organisasi. Klasifikasi sifat penggunaan mulut dan suara, fungsi komunikasi verbal atau lisan ini membuat komunikasi semakin lancar untuk dilakukan. Keempat, hambatan komunikasi organisasi akan menjadi sebuah langkah awal cara berkomunikasi dengan baik serta terkonsep rapi. Ada beberapa hambatan, yaitu yang pertama, hambatan teknis, yang kedua, hambatan semantik, yang ketiga, hambatan logika. Yang kelima, pengkonsepan komunikasi. Pengkonsepan komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pemberi informasi, yang kedua, penerima informasi. Yang keenam, hasil komunikasi. Menentukan hasil dari komunikasi dalam organisasi yang dilakukan. Begitu banyaknya manfaat yang dikonsep dengan baik, maka komunikasi yang dijalankan haruslah disampaikan dengan baik pula. Dengan begitu, tujuan yang dilakukan akan mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, bagaimana membangun komunikasi yang efektif? Kemampuan individu untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan baik, menjadi pendengar yang baik, menggunakan berbagai media audiovisual merupakan bagian penting dalam melaksanakan komunikasi yang selektif dalam suatu organisasi. Komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting dalam kehidupan setiap manusia dan organisasi. Faktor penting dalam komunikasi tidak sekedar pada apa yang ditulis atau dikatakan seseorang, tetapi lebih pada karakter seseorang dari bagaimana seseorang dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa syarat utama komunikasi yang efektif adalah karakter dan integritas pribadi yang menyampaikan pesan tersebut. Menurut Covery, untuk membangun komunikasi yang efektif, diperlukan 5 dasar penting, yaitu usaha untuk benar-benar mengerti orang lain, kemampuan untuk memenuhi komitmen, kemampuan untuk menjelaskan harapan, kemampuan untuk meminta maaf secara tulus jika melakukan kesalahan, dan mampu memperlihatkan integritas. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif,
Seorang komunikator harus mampu mengidentifikasi sasaran yang menjadi penerima pesan, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan umpan balik. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan komunikasi. Yang pertama, komunikator menentukan tanggapan dan efek yang diharapkan oleh komunikasi yang disampaikan. Yang kedua, komunikator harus mengetahui dan memahami apakah khalayak atau konsumen ada dalam tahap pembelian atau tidak. Tahap pembelian mulai dari awareness, kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian. Yang ketiga, komunikasi harus bisa menggerakkan konsumen ke tahap pembelian. Demikian hasil presentasi dari kelompok 12 yang bertemakan konsep komunikasi dalam organisasi. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.